Amin. Amin. Haleluya pemenang. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Sukacita bukan saja karena kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-22. Tetapi saya tahu bahwa sukacita yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tahun ini kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-22. Tentunya 21 sudah lewat. Biasanya kalau kita merayakan ulang tahun, ada hal-hal yang ditonjolkan. Kalau anak kita berulang tahun, umur 2 tahun, kita tonjolkan dia mulai bisa berbicara. 1 tahun, kalau 1 tahun kita tonjolkan apa? Ya, dia sudah mulai bisa berdiri. 2 tahun, belajar tiup lilin, kita mulai tonjolkan kebolehan atau pertumbuhan anak kita. Demikian gereja, saya berpikir apa yang harus kita tampilkan 22 tahun, apa yang harus kita banggakan. Saya merenungkan apa yang harus kita banggakan. Selama kurang lebih 18-17 tahun yang lalu, gereja diberi visi oleh Tuhan. Supaya gereja menjadi besar, masyhur dan berkat. Sejak itu kita punya target jiwa, 1000 jiwa. Alasan 1000 jiwa sederhana, supaya gereja yang memiliki 1000 jiwa itu gereja yang bisa mandiri. Gereja yang bisa membantu gereja-gereja lain. Waktu itu kita kerjasama dengan Solo, sampai sekarang masih kerjasama, kita mau supaya kita bisa membantu gereja-gereja pedesaan untuk mereka membangun. Jadi kita pikir 1000 cukup. Lalu kita berkomitmen, misi kasih tidak membuka cabang dimanapun juga. Ya, sehingga ada beberapa gereja minta bergabung. Di Medan minta bergabung sama saya, Solo minta bergabung, saya tolak. Saya bilang kita gereja partner. Kita boleh membantu, tapi kita tidak boleh buka cabang. Karena itu komitmen. Tetapi sampai hari ini, apa yang Tuhan katakan kepada gerejanya belum terwujud. Apa yang kita bangga? 1000 jemaat terseok-seok, 120 jemaat mencapai 1000 terseok-seok. Seperti orang mabok, tidak mampu berdiri. Jadi apa yang harus kita banggakan? Lalu saya masuk dalam perlindungan, apa yang harus kita bangga? Saya pikir apa yang harus kita bangga? Lalu saya kembali berpikir tentang para rasul di dalam pelayanan. Saya berpikir apa yang harus dibanggakan para rasul di dalam pelayanan. Sebelum mereka menghembus napas yang terakhir, tidak ada yang dapat dibanggakan. Pelayanan di kota Yerusalem hancur berantakan. Rasul Petrus dibawa ke Roma menjadi terpidana. Rasul Yohanes pun sama. Paulus rasul yang hebat pun sama dengan tangan terbelenggu dibawa ke kota Roma untuk diadili. Jemaat di Yerusalem acak-acakan hancur-hancuran. Dikejar-kejar oleh serdadu Romawi. Karena agama Kristen menjadi agama terlarang pada waktu itu. Setelah mereka meninggal, para rasul tidak ada di kebanggaan. Gereja mulai mengalami disebut kehancuran. Karena dalam gereja sendiri timbul permusuhan. Di dalam gereja sendiri timbul ajaran-ajaran pesesat. Gnosis yang begitu berkembang hebat. Yang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus Tuhan. Begitu pesat. Tidak ada kebanggaan. Sebelum meninggal Yohanes menulis surat. Surat Yohanes untuk meluruskan jalan atau untuk meluruskan pengajaran orang Kristen pada zaman itu. Diluruskan melalui kitab Wahyu. Dan kalau saudara melihat kitab Wahyu, saudara lihat bahwa nubuat yang berlaku pada waktu itu sampai sekarang. Dan kita melihat gereja diancam oleh kehancuran, tidak ada yang dibanggakan. Amin.
Tidak ada yang dibanggakan. Saya renung-renung tidak ada yang dibanggakan. Tapi mengapa Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan benar. Dan aku telah mempertahankan semuanya. Sekarang mahkota tersedia bagiku. Lalu saya memiliki kesimpulan yang tepat bahwa sebenarnya kita bangga kalau kita masih konsisten di dalam panggilan. Amin. Keberhasilan orang Kristen bukan karena berapa besar dia membangun. Tetapi kembali kepada pribadinya. Apakah dia masih konsisten di dalam panggilannya? Amin. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus konsisten sebagai anak Tuhan. Dan terus menerus berpegang kepada panggilan itu. Bukan sebentar siang, sebentar malam. Hidup kekristenan saudara bukan seperti sebentar maghrib, sebentar muncul fajar. Pagi siang, tidak. Atau pagi kacang kedelai, sore sudah menjadi tempe, tahu. Tidak. Sekali dipanggil menjadi Kristen, tetap menjadi Kristen untuk selama-lamanya. Sampai maut datang. Amin. Itu konsisten. Membenci dunia adalah sikap hidup orang Kristen. Dan harus konsisten itu. Tidak punya duit, membenci dunia. Punya duit, mengasihi dunia. Biasanya kan begitu. Punya duit atau tidak punya duit. Dunia bukan tempat kita. Amin. Di dunia ini kita sementara merantau. Tempat kita adalah sorga. Jadi saya mau katakan bahwa keberhasilan yang kita banggakan dari misi kasih selama 22 tahun, yaitu kita tetap konsisten di dalam panggilannya. Amin. Amin. Kita tidak pernah sempoyongan. Ya, misi kasih tidak pernah sempoyongan. Walaupun banyak tantangan, saya percaya banyak tantangan, tetapi kita melihat panggilannya tetap. Kita tahu bahwa misi kasih punya 3 visi, ya, yaitu tumbuh bersama, berakar dalam kasih Kristus dan berbuah. Itu tetap. Kebersamaan tetap diajarkan di dalam jemaat. Jemaat selalu ditekan untuk berakar dan bertumbuh. Tetap konsisten, ya. Tapi sebentar saya bawa saudara ke arah konsisten kita. Ya, yang saya mau katakan bahwa kita melihat kita punya visi gereja. Ya, menjadikan Allah Roh Kudus sebagai adimitra dengan hidup kudus penuh ketaatan dan doa. Menjangkau semua orang dengan berita Injil mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Kalau kita melihat selama kurang lebih 18-17 tahun, kita tetap berpegang kepada ini, saudara. Tumbuh bersama berakar dalam kasih Kristus, kita tetap berpegang kepada itu. Saudara lihat sistem-sistem di dalam gereja kita, tetap berdasar ini saja. Ini adalah landasan gereja kita. Kalau kita melihat seperti bangsa Indonesia, kan lagi pemilihan umum ini, saudara kan dengar tiap kali. Undang-undang dasar 45 dan Pancasila adalah harga mati. Itu dasar dan landasan bangsa kita. Gereja Misi Kasih pun punya dasar dan landasan ini. Sehingga kalau saudara perhatikan, gereja kita orientasinya itu selalu kepada manusia. Manusia itu harus bertumbuh. Mengapa kalau kita perhatikan khotbah-khotbah gereja kita selalu menekan supaya saudara bertobat? Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa bertumbuh. Tanpa pertobatan kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Makanya gereja kita agak tegas. Selalu ditekan tentang pertobatan. Pertobatan. Sehingga kalau saudara perhatikan gereja kita melihat ibadah itu ada 2 sisi. Sisi yang pertama yaitu kita datang sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan atau beribadah. Sisi yang lain yaitu tempat pelatihan. Ya, Efesus 4 ayat 11
Kalau saudara perhatikan. Ayat 11, 12, 13, 14, 15, sampai 16. Saya tidak baca. Coba munculkan satu ayat saja. 11. Kalau kita simpulkan sederhana aja. Dari pembacaan yang saya sebut, Efesus 14, 11, sampai 16. Itu sebenarnya kesimpulannya sederhana. 5 jawatan dikaruniakan Allah bagi gereja Tuhan. Untuk melatih orang-orang kudus. Atau jemaat Tuhan. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai mereka mencapai kesempurnaan. Saudara datang ke gereja dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih supaya saudara bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Dipanggil untuk mengenal, diutus untuk memperkenalkan. Jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan harus melalui pelatihan. Lalu saudara mulai melakukan pekerjaan pelayanan. Dilatih melakukan pekerjaan pelayanan. Di dalam itu, saudara sementara dibentuk dalam sikap hidup atau karakter. Supaya saudara bisa mencapai kesempurnaan. Gereja tempat pelatihan. Makanya orang datang ke gereja ini, semuanya tidak ada yang sempurna. Amin. Disempurnakan di dalam gereja. Kalau orang bilang saya di gereja kok ketemu orang jahat-jahat mulu. Memang jahat. Tetapi kejahatan kita akan dirubah. Ya, kejahatan kita makin hari makin menuju kepada kebaikan. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin. Amin. Hari ini dengar firman Tuhan harus lebih baik daripada minggu lalu. Itu target gereja. Ya, sehingga firman Tuhan yang saudara dengar dari misi kasih, mungkin firman Tuhan yang tidak menarik. Tatkala saudara baru bertobat, saya memperhatikan saudara baru bertobat. Saudara mendengar firman Tuhan di misi kasih, saudara tergila-gila. Ada orang yang baru bertobat, baru masuk gereja misi kasih selalu bilang begitu, Pak, kenapa Bapak tidak khotbah? Terus-terusan. Ya, orang baru berkenal dengan misi kasih, mereka senang dengar khotbah saya. Setelah mereka menjadi pelayan Tuhan, mereka ngeri-ngeri dengar khotbah saya. Mengapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Amin. Aman. Jujur saja, mengapa orang menjadi pelayan Tuhan lalu meninggalkan gereja? Karena dia tidak pernah mau bertobat. Kalau dia tidak pernah mau bertobat, maka kebenaran itu akan terus mentelanjangi hidupnya. Sehingga dia merasa tertuduh. Dia merasa akan disindir. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Coba kita buka lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Menyatakan kesalahan. Saudara menyatakan kesalahan tatkala Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Kalau saudara melihat, Yesus itu tidak pernah kompromi. Dia selalu menyatakan kesalahan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, engkau punya banyak suami. Dinyatakan kesalahan. Kenapa saya mau katakan? Mengapa harus dinyatakan kesalahan? Supaya kita bisa introspeksi di diri. Untuk memperbaiki, Untuk memperbaiki kelakuan. Karena kelakuan kita ini buruk. Kelakuan sejak lahir itu buruk. Harus diperbaiki. Tidak ada seorang pun benar. Yohanes berkata tidak ada seorang pun benar. Saya ulangi, kitab Roma berkata Roma 3 itu tidak ada seorang pun benar. Semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ayat 23 dikatakan begitu.
Kalau kita baca ayat pertama, kita lihat dikatakan tentang kehidupan manusia. Tidak ada yang benar. Semuanya jahat. Tidak ada yang benar. Semua jahat. Surat Yohanes berkata, barang siapa berkata bahwa dia tidak berdosa. Atau dia tidak pernah buat kesalahan. Dia tidak hidup di dalam kesalahan. Maka kebenaran tidak ada padanya. Semua orang itu perlu diperbaiki. Amin. Termasuk pembicara pun perlu diperbaiki. Makanya firman Tuhan katakan, Paulus katakan bahwa firman itu pedang bermata dua. Saya selalu katakan kepada saudara, tatkala seorang menyampaikan firman Tuhan, dia harus bertanggung jawab kepada jemaat, kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri. Jadi bukan sampaikan biasa saja. Kita sebagai penyampai firman Tuhan, yang belum kita lakukan, kita harus berusaha untuk mencapainya. Saudara pun demikian. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus berusaha untuk mencapainya. Supaya tiap-tiap orang dapat dilengkapi dengan perbuatan yang baik. Ayat selanjutnya tadi dari 16 dihapus sih. Ya? Supaya kita dilengkapi dengan perbuatan baik. Untung apa kita mau mengajari jemaat dengan keras? Untung apa saudara? Saya untung? Enggak untung saudara. Kalau saya elus-elus saudara, saya untung. Kalau saya puji-puji saudara, saya untung. Aman kan? Jangan amin, aman. Kalau amin berarti iya setuju sama apa saya katakan. Belum tentu saudara setuju, lebih aman aja. Ya kan? Iya kan? Untung apa saya tegas-tegas kepada saudara di atas mimbar? Saudara dengar firman Tuhan, saudara rasa enggak enak. Kuping saudara panas, saya pun juga di sini berapi-api panas juga. Saudara tunduk, saya tersinggung. Ya kan lagi khotbah kalau saudara tunduk lihat HP, kan saya tersinggung. Ya kan orang lagi nasihat, kok begitu sama anak kita. Kita panggil anak kita. Matthew, sini. Kamu jangan begitu. Lalu dia begini. Reaksi saudara gimana? Sebagai orang tua gimana? Oh enggak apa-apa yang, enggak apa-apa yang, enggak apa-apa. Yang lagi SMS ya yang. Kita harus bilang dia duduk diam. Kalau tidak, gue gamparin lu bolak-balik. Itu baru nama orang tua yang betul. Iya dong. Anak kita dalam pertumbuhan masih kecil kita sayang-sayang, amin. Dia gigit kita bilang jangan gigit dong. Kamu nakal, jangan gigit, sakit. Jangan sakitin. Makan kita suapin. Dia nggak mau makan kita suapin. Kita manja-manja dia, sayang-sayang dia, tidur dikolonin, semua dimanja-manjaan. Tetapi dia semakin bertumbuh. Kemanjaan itu harus mulai dilepas. Saudara harus mulai mengajari dia untuk mandiri. Kalau tidak, saudara sementara merusak anak saudara. Demikian gereja saudara. Saudara sebagai bayi-bayi rohani yang harus bertumbuh. Amin. Ada saatnya saudara dimanja, tetapi ada saatnya saudara harus mandiri. Mandi sendiri. Amin. Enggak perlu dimandiin lagi. Mandiri harus bisa sendiri. Harus bisa menerima hal-hal yang keras. Harus bisa masuk dalam perenungan. Dari dulu sampai sekarang dengar firman Tuhan tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Dulu tersinggung, sekarang tersinggung. Dulu ngambek, sekarang ngambek. Apa yang bisa kita petik dari kehidupan orang semacam itu? Tidak ada mengalami pertumbuhan. Nah, gereja Tuhan
Misi kasih selalu orientasi kepada manusia, kepada pertumbuhan. Bukan kepada berkat. Saya ulangi lagi, bukan kepada berkat. Saya tidak pernah iming-iming saudara datang lalu saudara diberkati jadi orang kaya. Tidak. Saya hanya katakan kalau saudara bertobat, maka dengan sendirinya Allah akan memerintahkan berkat-berkat itu mengalir dalam hidupmu. Amin. Kalau enggak bertobat, saudara cuma dikasih euforia. Etopia. Khayal-khayalan tentang hidup kemakmuran. Tetapi itu tidak pernah tersampaikan. Ya kan? Sama seperti negara komunis. Yang mengiming-iming kebersamaan, nanti kita hidup bisa lebih sejahtera. Akhirnya kan jeblok semua. Hancur semua negara komunis. Apa yang diiming-imingkan tidak pernah terwujud. Kekristenan bukan demikian. Kekristenan itu fakta di bumi, fakta di sorga. Yang penting hidup di dalam pertobatan. Ya. Nah, kita melihat orientasi kita. Kita konsisten. Lalu yang kedua kita melihat kita tetap memilih bahan bangunan yang berkualitas. Membangun gereja tidak sembarangan membangun. Saudara ingat di pemuritan, saudara ingat waktu saya berbicara tentang saudara, apa materi apa yang kita pakai untuk membangun gereja kita? Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 12. Saudara perhatikan materi yang kita pakai. Itu tetap konsisten sampai sekarang. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau saudara perhatikan, ini bicara tentang pembangunan, dasar pembangunan. Dasar adalah Kristus. Dan tergantung gembalanya, tergantung yang dipercayakan, mau membangun di atas dasar dengan bahan apa. Waktu itu, Tuhan menaruh visi, lalu saya mengambil keputusan. Kita harus membangun gereja kita dengan emas, perak, dan batu permata. Emas, perak, batu permata butuh proses. Pelayan-pelayan Tuhan harus diproses. Tidak sekedar pelayan-pelayan Tuhan. Makanya saya katakan, mungkin keras. Pakai dasi bukan untuk pamer. Pakai dasi untuk lap sepatu jemaat. Jadi hamba. Jadi pelayan Tuhan semua harus jadi hamba. Hamba yang melayani. Kita melayani. Kita mau membangun dengan materi yang berkualitas. Pembangunan dengan rumput kayu, jerami itu pembangunan yang cepat. Orang membangun dengan rumput kering, kayu, ya, itu pembangunan yang cepat. Jerami itu cepat. Tetapi gampang sekali dimusnahkan. Saya tidak ingin gereja kita sepanjang 1 mil. Tetapi hanya kedalamannya 1 mili. Kan Wesley berkata begitu kan? Kekristenan Amerika begitu panjang sepanjang jalan. Tetapi kedalamannya hanya 1 mili. Kita ingat. Gereja harus masuk di dalam aniaya besar. Amin. Tidak peduli Joko Bodo atau Jokowi yang jadi presiden, Prabowo atau siapapun jadi presiden, tetap aja gereja dibenci oleh dunia. Tidak usah pengaruh dengan apa kata pendeta. Pendeta itu dapat duit. Gak usah peduli sama mereka. Kita tahu bahwa kita siap untuk dianiaya. Masuk dalam penderitaan. Yesus berkata, semua kukatakan kepadamu supaya jangan engkau kecewa dan menolak aku. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Saatnya tiba, engkau akan dibunuh. Dan yang membunuh
mereka beranggap bahwa mereka membuat amal atau bakti kepada Allah mereka. Itu Yohanes 16 ayat 1-2 itu, saudara harus ingat betul-betul. Jadi memang kita dibenci. Dulu semua ada kegerakan pilih SBY, kita mantap. SBY mantap, SBY mantap. Mantap, mantap. Kita semua colok dia, jadilah dia presiden. Sejak dia jadi presiden, saudara lihat ada perubahan. Kekristenan tetap diganjang aja. Sudah Kristen, Ahok bilang sudah Kristen, muka berminyak babi lagi. Dibencilah, kata dia. Ya kan? Di 1 jam dengan Ahok, Ahok kan ngomong begitu. Sudah Kristen, muka berminyak apa? Babi. Bencinya 2 kali loh. Ya kan? Tapi kita nggak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut. Karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita sementara membangun kekuatan iman. Bukan kekuatan fisik. Tetapi kita membangun kekuatan iman kita. Supaya kita akan muncul menjadi permata-permata yang indah. Kita muncul menjadi emas-emas yang sudah dimurnikan dalam perapian 7 kali. Kita murni seperti perak yang telah dimurnikan. Sehingga tatkala kita masuk di dalam penganiayaan, iman kita tidak pernah goyah. Amin. Itu maksud gereja. Jangan kita jadi terprovokasi. Berdoa karena ketakutan. Mengapa orang Kristen pilih Jokowi? Karena takut. Takut kenapa? Prabowo itu dulu persoalan kasus Mei katanya begitu. Isu-isu begitu. Tetapi kan saudara tidak tahu kebenaran di balik semua itu yang disimpan oleh Wiranto dan kawan-kawan. Saudara tidak pernah tahu itu. Orang mulai tutup itu. Muncul saya lihat Gus Dur bilang, Prabowo dikambing hitamkan. Kata Gus Dur begitu. Prabowo itu orang yang rela dikambing hitamkan. Kata Gus Dur. Kita timbang-timbang. Semua punya semua punya plus. Punya baik, negatif, positif. Semua ada di dalam diri mereka. Ya kan? Mereka tidak bisa tolong kita. Kita selalu dibenci. Tidak ada yang baik. Yang baik hanya Tuhan. Amin. Makanya pegang Tuhan. Jangan terprovokasi. Sebarin fitnah. Aduh. Sejelek-jelek dia. Kita belum tentu lebih baik dari dia. Amin. Makanya Yesus bilang, keluarkan dulu balok di matamu. Jangan suka melihat selumbar di mata orang. Amin. Orang Kristen harus bersyukur. Selama 10 tahun SBY memimpin kita bersyukur, terima kasih. Jangan ada hujatan bagi dia. Karena dia sudah memimpin, dia orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Enggak usah hujat-hujat orang. Bersyukur sajalah. Prabowo jadi kita puji Tuhan. Jokowi jadi apalagi kita senang. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, jangan menaruh harapmu kepada Jokowi, dia bisa melindungi engkau. Taruh harapmu kepada Yesus. Amin. Keadaan ekonomi sulit apapun, Jokowi tidak mampu mengatasinya. Prabowo tidak mampu mengatasinya. Yang bisa hanya Tuhan Yesus. Gereja harus konsisten demikian. Jangan terombang-ambing. Ini namanya gereja jerami. Ini namanya gereja kayu kering. Rumput kering. Dia yang pegang terus akan janji Tuhan. Tidak perlu apa kata orang. Setiap hari saya di SMS. Rapat, pertemuan. Sebentar dari Jokowi. Persekutuan hamba-hamba Tuhan. Sebentar lagi dari Prabowo. Hasim. Saya tidak pernah tertarik. Mau ngapain kita pergi dengar begitu? Amin. Lebih baik kita pergi jalan-jalan ke mall. Nanti waktunya nusuk ya kita nusuk aja sesuai dengan Tuhan gerakin. Mau tusuk Jokowi ya tusuk bajunya. Prabowo tusuk pecinya. Selesai.
pulang dengan senang. Iya kan? Prabowo menang kita nggak keki, Jokowi menang kita tidak sakit hati. Senang-senang saja. Iya kan? Kita ngotot apa? Saudara, saya mau kasih tahu. Ini pernyataan supaya saudara kalau mau Indonesia baik, apa yang saudara harus lakukan? Bukan pilih pemimpin. Saudara yang harus baik dulu. Amin. Amin. Mau Indonesia baik, saudara harus berubah, bertobat. Baru Indonesia bisa baik. Kalau pemimpin baik, yang dipimpin enggak baik, puyang kayak Ahok. Temperamen naik, darahnya terus naik. Saudara lihat Ahok marah-marah terus. Kenapa Ahok marah-marah? Karena yang dipimpin itu semuanya buruk. Emosi orang disuruh enggak lakukan. Ya kan? Disuruh kerja apa enggak bisa, enggak selesai. Korup banyak, makan duit banyak, ngomong lagi banyak. Kagak keki orang kayak begitu, maklumin aja. Ya kan? Tetapi kalau orang Kristen, tiap orang Kristen bisa berubah di dalam kehidupan masyarakat. Pengusaha bayar pajak yang tepat, yang benar. Kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Hidup tertib. Semua kan bisa berjalan lancar. Amin. Amin. Makanya orang Kristen ini karena dibangun oleh jerami. Hanya sekedar membangun. Akibatnya gerejanya gampang sekali ditiup angin. Ditipu oleh permainan palsu manusia. Tetapi kita bersyukur gereja kita tetap konsisten dalam pilihan membangun. Amin. Dibangun, didasari oleh kasih Kristus. Lalu kita lihat, kita masih konsisten di dalam pelayanan jemaat. Saya mau katakan, misi kasih tetap konsisten di dalam melayani jemaat. Siapapun juga dia, misi kasih selalu melayani sama rata, sama rasanya. Tidak ada perbedaan. Di misi kasih tidak ada diskriminasi. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Romawi, tidak ada orang Yahudi. Semuanya sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Semuanya sama. Dan itu kita konsisten. Orang kalau marah terhadap gereja karena dia tidak dapat pelayanan yang baik, saya akan ke rumahnya dan minta maaf. Tetapi kalau orang marah karena tersinggung dengar khotbah, biarlah dia pergi ke neraka. Saya tidak akan pergi menemukan dia, mencari dia. Itu prinsip. Kalau lalai dalam pelayanan, karena dia tidak dapat dilayani dengan baik, dia tersinggung. Wajar gereja itu datang lalu minta maaf kepada dia. Tetapi kalau dengar firman lalu tersinggung, untuk apa kita pergi minta maaf? Saudara datang untuk disinggung supaya saudara bertobat. Amin. Bukti saudara tersinggung, saudara tidak pernah bertobat. Dari dulu sampai sekarang, sifat saudara begitu-begitu saja katanya. Iya kan? Kita katakan kepada dia, bukti saudara tidak pernah merasa bersalah, lakukan apapun tidak pernah merasa bersalah. Nah, saya mau katakan kepada saudara gereja kita konsisten dalam pelayanan. Ya, kalau saudara merasa dilayani kurang baik, saudara merasa saya sebagai gembala tidak melayani saudara dengan baik, saudara boleh katakan kepada saya. Saudara bisa mengklaim itu. Karena itu hak saudara untuk mendapat pelayanan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir kalau kita melihat gereja tetap konsisten di dalam barisan pemenang. Amin. Barisan pemenang. Kita tahu barisan pemenang itu ya adalah cara Tuhan untuk gereja dapat mencapai tujuannya. Orang berkata, barisan pemenang harus ditiadakan. Karena gagal. Saya katakan, apa yang Tuhan karuniakan atau apa yang Tuhan berikan kepada seseorang tidak pernah gagal.
Mengapa bisa gagal? Karena penerima wahyu itu yang menggagalkannya. Orang tersebut yang menggagalkannya. Saya selalu mau katakan, apakah kita udah konsisten untuk melakukan apa yang diajarkan di dalam barisan pemenang? Saudara sudah konsisten melakukan apa yang diajarkan oleh barisan pemenang? Sudah belum? Fasilitator sekretaris, sudah enggak? Kita lakukan seperti apa yang diperintahkan dalam, apa yang dikatakan di dalam barisan pemenang? Rahasia pertumbuhan barisan pemenang kan sederhana. Ya, rahasia pertumbuhan barisan pemenang itu doa, kemitraan atau kerjasama, lalu ketekunan. Orang berkata barisan pemenang saya gagal. Sudahkah kita tekun untuk besuk orang? Sudah belum? Ya kan? Sudah enggak kita berdoa sungguh-sungguh, berdoa puasa? Kita harus melihat yang lain. Doa puasa mereka berdoa begitu mati-matian. Kita berdoa tidak sampai setengah mati. Sana mati-matian, kita bukan setengah mati. Kita hidup-hidup berdoa. Mati hidup, mati hidup. Nanti datang lagi senang, gak datang lagi gak senang. Ya kan? Jadi kita perhatikan. Bertanya apakah kita barisan pemenang. Tetapi untuk gereja tetap konsisten melakukan barisan pemenang. Siapapun juga berkata tidak, kita tetap lakukan barisan pemenang. BP tetap dijalankan. BP tetap dijalankan. Itu konsisten. Sampai kita melihat cara Tuhan yang luar biasa itu merubah BP dengan luar biasa. Saya katakan BP belum sempurna. Kesempurnaan itu terjadi apabila kita menjalankan dari waktu ke waktu. Sehingga Tuhan dari waktu ke waktu melengkapi BP. Sehingga BP menjadi sempurna. Di dalam pertemuan, saudara tahu di dalam pertemuan BP, ya, pertemuan BP itu ada puji sembah doa, membangun dan membagi kasih, menjangkau dan memenangkan jiwa. BP tidak menarik, karena BP itu tidak membangun, BP itu menjatuhkan. Ada mau gosip datang ke BP. Orang mau gosip ini nggak ada teman gosip datang ke BP lalu digosipin. Tahu nggak si ini begini-begini, BP nggak bakal maju, itu mah hancur. BP yang bicarakan BP yaitu firman. Tidak boleh BP membicarakan pribadi orang. Aman? Kalau sampai BP membicarakan pribadi orang, BP telah menyimpang dari panggilannya. Kita konsisten, gereja konsisten tetap. BP harus berjalan terus. Sedikit orang tetap berjalan terus. Sedikit orang tetap berjalan terus. BP tinggal 3, tetap berjalan. Tidak peduli. Karena kita tetap konsisten. Dan kalau saya perhatikan demikian, kita harus bangga. Gereja Misi Kasih tidak pernah terombang-ambing. Amin. Walaupun jemaat sedikit, tidak pernah terombang-ambing dan tidak pernah tergila-gila. Tetap konsisten melakukan. Karena kita tahu semuanya datang dari Tuhan. Amin. Ya, kalau bukan Tuhan yang menarik, kalau bukan Bapa yang menarik, mereka tidak mungkin datang kepadaku, kata Yesus. Kalau kita melihat visi barisan pemenang, 2 Korintus 2 ayat 14. Coba, like. Babi kita banyak bengong. Aduh. Itu kan jadi lama kan. Stand by terus supaya cepat keluar ayat. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita. Saudara perhatikan ini, selalu membawa kita. Ini anugerah. Selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara perhatikan itu kata selalu membawa. Selalu membawa anugerah saudara. Ini anugerah.
Misi kasih kita harus ingat. BP anugerah. Misi kasih menjadi besar anugerah. BP bisa anugerah. Ya, semua itu anugerah. Ya, semua anugerah. Saya mau katakan supaya saudara lihat sungguh-sungguh. Saudara bisa mengerti, memahami sungguh-sungguh. Maka pagi ini, saudara bisa melihat bahwa gereja kita konsisten. Kita percaya semua itu anugerah. Amin. Yang terpenting kita tidak menjual iman kita. Menjual harga diri Kristus kepada dunia. Kita tidak berkompromi. Apapun kita kerjakan, kerjakan untuk Kristus. Amin. Dan sampai hari ini, apapun yang saya lakukan, saya hanya mau lakukan supaya Tuhan selalu disenangi. Maka, saya mau katakan di ulang tahun 22 ini. Yang pertama ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan siapa? Pemerintah, penguasa di udara. Jadi kita harus waspada. Gereja mau bangkit, gereja mau besar. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi kuasa-kuasa jahat. Bagaimana kuasa jahat bisa masuk dalam gereja? Sederhana, mempengaruhi pikiran menjadi jahat. Bagaimana iblis bisa masuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa? Dia datang kepada Hawa. Dia berkata, bukankah Tuhan berfirman? Dia mencoba manipulasi firman. Hawa menerima itu. Lalu iblis masuk dalam hidup dia. Sehingga kita masuk dalam kutuk dosa. Pikiran. Peperangan kita melawan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Yang ditebarin oleh utusan-utusan setan. Ditengking. Nggak bakal pergi. Kenapa? Udah bercokol di otak kita. Ismenya, pengajarannya bercokol. Diusir dia pergi. Tetapi ajarannya ada di pikiran. Ya. Kalau kita lihat peperangan kita harus mendeteksi dengan benar. Orang-orang yang gak taat. Orang-orang yang hidup tidak di dalam ketaatan. Hati-hati apa yang keluar dari mulut mereka. Ya kan? Hati-hati apa yang keluar dari mulut mereka. Biasanya mereka menebarkan racun. Racun. Makanya Tuhan, Yohanes Pembaptis bilang, kenali mereka dari buah. Kenapa dari omongan mereka? Mungkin mereka bisa berdandang seperti malaikat. Karena setan bisa menyamar seperti malaikat terang. Bisa. Penampilan mereka, wah luar biasa. Pakai jas seperti saya. Gaya lagi nggak pakai dasi. Hebat, keren katanya. Belum tentu malaikat. Amin. Perhatikan, uji segala sesuatu. Kata Paulus, uji segala sesuatu. Yohanes pun surat Yohanes berkata, uji segala sesuatu. Saya melihat bertahun-tahun kita berputar-putar karena kita disusupin. Ada orang menyusup lalu memberi masukan-masukan, kita jadi lemah. Tetapi saya bersyukur di gereja kita masih ada orang yang kuat. Masih konsisten. 2014 saya tidak mau buat acara gereja apapun juga. Kenapa? Karena saya lihat makin hari kita makin rusak. Dengan acara bukan semakin baik, semakin rusak. Masuklah isme dari setan-setan. Sehingga seakan-akan gereja sudah diskriminasi. Dia nggak tahu gereja itu mensubsidi orang yang tidak mampu. Gereja tetap konsisten melakukan itu. Lalu saya pikir tidak usah kita bikin acara-acara. Acara ulang tahun terjadi. Karena BP. Ada BP Handri, BP Fungfung sama BP Alek. Tatkala saya masuk ke kantor mereka bilang, Pak,
Nggak bikin ulang tahun. Bagaimana kalau kita bikin ulang tahun? Minta tanggal 29 karena 28 itu ulang tahun gereja. Saya bilang 29 sudah ada pengkhotbah minggu kemarin itu. Pak, yang kampanye macan lihat jilat. Ya kan? Saya bilang, kalau kita sudah tahu macan, gampang, kerangkeng dia aja. Tapi paling enggak ini yang paling bahaya, kita melihat dia domba, ternyata dia apa? Serigala. Itu yang bahaya, saudara. Iya kan? Ketahuan, lebih baik ketahuan maling. Kalau kita tahu orang ini maling, lalu lemari kita gembok 5 kali. Ada maling 5 kali. Dia baik-baik jadi sahabat. Shalom, shalom, shalom. Berangkas kita hilang. Karena kita nggak tahu. Ya kan? Yang kampanye minggu kemarin. Saya bilang udah nggak bisa. Lalu diusul, udah Pak, lewat tanggal aja. Malu hati nggak enak. Tanggal 6 ulang tahun saya. Nanti dipikir, wah, Pak Maxon udah mulai nih. Saya katakan ulang tahun itu nggak penting bagi saya. Ya ulang tahun pribadi, ulang tahun gereja, karena sama-sama punya aja. Udah, Pak ulang tahun, aduh saya jadi nggak enak gimana. Tapi perjanjian, ini bukan bikin ulang tahun saya. Jadi kue buat gereja. Nggak boleh suruh-suruh saya ulang tahun suapin Ibu Erlin. Itu ulang tahun saya, nanti kalau mau bikin kita bikin aja di restoran. Di sini nggak usah. Ini ulang tahun gereja, bukan ulang tahun Maxon. Kan saya bilang begitu kan, jadi nggak boleh. Acara Maxon, iya setuju baru kita buat ulang tahun. Ulang tahun gereja saya kasih tahu saudara, supaya saudara mengerti. Ulang tahun gereja itu kita buat acara makan-makan. Perjamuan kasih, mengingat malam ampau tidak dibuat. Jadi panitia punya kelebihan duit 4 juta rupiah. Saya kasih tahu saudara supaya saudara tahu perjalanannya. 4 juta rupiah. Lalu ada yang menyumbang. Ibu Amei menyumbang. Dikasihlah tambah duit itu. Lalu dipakai untuk dekorasi segala macam, kurang. Saya tanya bendahara kurang berapa duit. Bendahara bilang kurang 2.700.000. Saya bilang 2.700.000 jangan pakai uang gereja, jangan pakai uang kolektif. Tunggu saya telepon ke surga. Nanti dari surga kirim. Lalu kita pakai uang itu. Jadi uang itu sekarang sudah lunas, bukan bilang begitu lalu saudara cepat-cepat kasih masuk amplop, bukan. Sudah lunas, sudah ada semua. Begitu saya telepon Tuhan bilang, oke, bagus. Jadi uang kolektif enggak pakai, enggak dipakai. Kalau pakai uang kolektif nanti makannya peret. Enggak licin. Sambil makan uang kolektif saya, uang kolektif saya. Satu makan tambah banyak, ya kan? Karena ini punya saya. 2 sini peret. Kenapa pakai uang kolektif? Kenapa pakai uang kolektif? Nah. Jadi enggak pakai uang kolektif sama sekali. Ya, uang kolektif saudara taruh kotak itu aman. Kita telepon Tuhan kirim duit. Ya. Nah, kita melihat bahwa peperangan kita bukan melawan manusia, tetapi roh. Perhatikan itu. Lalu yang kedua, nasihat yang kedua, waktu ya. Yang kedua kita melihat bahwa Paulus katakan di dalam Kisah 20 ayat 29-31 pernah saya ajar saudara bahwa ada bahaya di antara kita. Dikatakan begini, ada bahaya di sekeliling kita. Ingat. Lama ya. Dikatakan begini, 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingat bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kita melihat dengan pembacaan ini, selanjutnya saya cuma baca 3 ayat aja, kesimpulannya sederhana. Paulus ingatkan kita, dan saya ingatkan saudara, ada bahaya di sekeliling kita. Ada bahaya di antara kita. Itu peringatan. Ada bahaya di
antara kita. Ada bahaya di dalam kita. Jadi saudara perhatikan, supaya kita menjadi gereja, bisa begereja mencapai apa yang Tuhan mau, ingat ada bahaya. Bahaya di sekeliling kita, mungkin dari saudara kita, mungkin dari suami, istri, anak, tetangga. Itu bisa saja bahaya untuk mengancam kita supaya kita tidak mencapai visi. Mencapai tujuan yang Tuhan tetap. Tapi bisa juga di antara kita. Kita mau maju, dia bikin macam-macam. Ya kan? Mau maju, bikin macam-macam. Sudah pimpin pujian, kelakuannya plus. Kelakuannya min. Tidak ada keteladanan sama sekali. Kita jadi lemah. Ingat, ini ada di antara kita orang-orang demikian. Jangan bingung. Di antara kita, Yohanes berkata bahwa penyesat-penyesat atau antikris itu ada datang di dalam kita, di antara kita. Bukan orang muslim datang antikris, bukan. Dalam gereja sendiri antikris muncul. Orang yang anti visi gereja, orang yang anti acara gereja, tandai mereka. Hati-hati. Mau ngomong kayak apapun jangan dipercaya dulu. Kasih tanda tanya dulu. Misi gereja kamu nggak dukung. Apa yang dikerjakan oleh gereja kamu nggak dukung. Kamu menolak. Kok bisa kamu cinta gereja, sayang gereja. Wah saya beban pada. Bohong itu omong kosong. Cipua kata orang sana. Lihat ada musuh. Dan ingat ada musuh di dalam kita. Ego kita ini. Ego ini menjadi musuh. Ego ini menjadi musuh. Ya, jadi kita perhatikan, waspada. Lalu, yang terakhir, tugas kita yaitu mengerjakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu saja. Jangan peduli dengan orang lain. Ya, kita lihat ayatnya terakhir. Ayat terakhir. Roma 12 ayat 3. Coba ayat terakhir. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya kasih kesimpulan aja sederhana. Kerjakan aja bagian kamu. Jangan urusin yang lain. Amin? Amin. Kalau Tuhan panggil saudara untuk BP, lakukan BP saja. Itu saja, nggak usah yang macam-macam. Mikir yang enggak-enggak, mikir yang aneh-aneh. Sederhana aja kan? Saudara punya tugas sekarang dari tahun 2008 itu, tugas saudara itu melakukan BP. Enggak usah pikirin keputusan gembala apa, enggak usah peduli di sana. Keputusan BP aja saudara lakukan. Sampai saudara menjadi besar BP-mu. Tidak perlu engkau menjadi orang lebih pandai, orang lebih berhikmat dari yang lain. Kerjakan saja menurut ukuran iman, menurut kasih karunia yang telah Tuhan karuniakan kepadamu. Itu kerjakan itu saja, titik. Ya kan, kerjakan itu saja, jangan kerjakan yang lain. Jangan pikir-pikir yang lain, pikir aneh-aneh, nanti kesurupan. Bagianmu, kerjakan apa bagianmu. Bagian Tuhan mengerjakan apa bagian Tuhan. Bagian gembala melakukan apa yang dikerjakan harus dikerjakan gembala. Tiap-tiap orang mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah hakim yang adil. Amin. Jadi lakukan saja bagianmu, nggak usah terlalu banyak bicara. Nanti banyak diskusi mengeluarkan hal-hal yang... Makanya Paulus larang jangan suka bersila kata. Akhir dari bersila kata itu dosa. Akhir dari bersila kata itu menyesatkan orang. Ya kan? Lakukan bagian kita, makanya kalau orang suka ngegosip dalam gereja, kasih tahu dia, lakukan bagian kamu. Latihan yang betul. Ya kan? Latihan yang betul. Doa yang betul. Selesai kan?
Iya kan? Nggak usah kita dengarin dia, oh iya kayaknya begitu. Harus hikmat. Kayak orang berhikmat. Kayak orang lebih pintar. Kalau kamu lebih pintar, kamu nggak di sini. Kalau kamu lebih pintar, kamu ada di sana. Iya kan? Bukan di sini, di sana. Nggak bisa ya. Saya mau katakan kita harus cerdik dan tulus. Amin. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Paulus katakan apa yang dikerjakan itu menjadi sia-sia. Karena kita mudah terombang-ambing. Paulus berkata begitu mudahnya engkau berpaling kepada Injil lain yang hakikatnya bukan Injil. Begitu mudah, begitu gampangnya engkau berbalik hati. 18 tahun kita bergumul. Kita hitung mulai dari visi gereja dicanangkan 18 tahun kita bergumul. Begitu mudah saudara berbalik hati. Dengan hanya ngomongan satu gosip masuk. Saudara lepas semua itu. Makanya saya mau katakan kembali kepada kasih karunia kita. Amin. Kerjakan itu saja. Ya biarlah pada ulang tahun gereja ini kita kembali lebih kuat. Dan dikuatkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa masuk tahun-tahun kemenangan. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Saya sedih tatkala saya punya teman dalam kampanyenya sekarang, dalam gereja-gereja, ya, dia kampanye tentang tahun kemenangan. Mereka pikir tahun kemenangan baru. Kita tahun kemenangan sudah 5 tahun yang lalu. Amin. Punya lagu. Ya kan? Di pusat Petamburan, saya ulang, pusat Ahmad Yani ada beberapa pendeta sekarang mulai getol tahun kemenangan. Saya terima SMS, terima BB dari mereka. Ya, profilnya tahun kemenangan. Dia nggak tahu kita punya tahun kemenangan adalah lagu. Kemarin saya kasih tahu Pak Budi, tahun kemenangan kita 5 tahun yang lalu. Oh, yang benar, ya, kita punya lagu loh. Tapi saya nggak mau kasih tahu kamu. Nanti kamu pergi cerita di Ahmad Yani, pendetanya dipanggil saya lagi. Son itu lagunya gimana? Lalu dia dengar, dia tertarik, dia yang rekaman duluan, dia banyak duit. Kita ketinggalan ya. Ketinggalan kereta. Iya kan? Saya udah ngomong sama Bobby, kita berdoa. Saya udah ngomong sama Pak Bobby, nanti kita terbitin album kita. Cuma orang-orang yang saya cari harus tepat. Supaya jangan habis nyanyi cetak lagu. Dicari mana penyanyinya? Udah pindah gereja. Misi kasih jelek. Tahu-tahu nggak pernah bertobat. Iya kan? Jadi kita jangan cari orang yang betul-betul punya komitmen baru kita rekaman. Ya, Bobby udah sanggup. Dari semua lagu kita akan pilih 10 lagu yang baik. Lalu kita rekam. Masuk dalam dapur rekaman. Ya, cari orang penyanyi yang baik. Ya, puji Tuhan, saya percaya tahun kemenangan bagi kita akan terus. Ya, dan tahun ini menjadi tahun kemenangan juga. Ulang tahun 21, 22, saya mau supaya kita kembali kepada panggilan. Tetap konsisten terus menerus. Kita lihat campur tangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.